harus dibuang ya teman-teman ya, tunas-tunas seperti ininya nih seperti gininya harus dibuang. Nah jadi harus dibersihkan tunas-tunas di ketiak-ketiak daunnya ini nih, seperti ini dibuang saja. Kenapa ini harus dibuang? Karena saya ingin tanaman melon ini tumbuh tinggi dulu ya teman-teman sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah kembali lagi dengan saya di channel Petani Masa Gini. Di video kali ini saya akan mengupdate perkembangan terbaru dari melon hidroponik yang ada di depan saya ini teman-teman. Nah jadi di depan saya ini ada tanaman melon yang saya tanam dengan sistem hidroponik, sistem Machida teman-teman, dengan menggunakan box seperti ini ya. Ini ukurannya 60 kali 40, tingginya hanya kurang lebih 20 atau 19 cm teman-teman. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Nah ini dalamnya seperti ini akarnya sangat putih. Ini menandakan melon ini sangat subur teman-teman. Nah, kita lihat ini ada akarnya yang masuk ke dalam lubang pembuangan teman-teman ya. Kita bereskan terlebih dahulu. Nah seperti ini, jangan sampai mampet ya. Ini lubang pembuangan untuk nutrisi supaya kembali lagi ke tandon yang ada di sini teman-teman. Jadi ini ada tandon nutrisi dengan menggunakan tong. Ini kapasitasnya kurang lebih 80 liter mungkin ya, saya lupa ini berapa liter. Nah ini di dalam ini ada pompa yang mendorong nutrisi ke dalam box seperti ini teman-teman tuh. Ini ada air yang mengalir ya. Sebenarnya banyak teman-teman, cuma pada mampet ya. Nih, kita bukain dulu ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat akarnya sangat putih. Ini menandakan tanaman melon ini sangat subur ya, sangat bagus untuk ditanam dengan sistem ini teman-teman. Nah apa saja yang harus diperhatikan, harus dicek setiap hari ya teman-teman. Yang pertama yang harus dicek setiap hari itu, yang paling penting itu nutrisi ya teman-teman. Jadi pastikan nutrisi yang ada di tandon atau di gentong ini tidak habis. Nah kita lihat ya, berisik ya teman-teman. Nah ini ada masih lumayan banyak ya teman-teman. Ini kapasitasnya 70% terisi gentong ini. Jadi masih aman untuk sirkulasi air ya teman-teman. Tadi yang pertama ini jangan sampai habis ya nutrisinya. Dan yang kedua ini harus dicek untuk nutrisinya teman-teman, kepekatannya. Nah seperti biasa saya cek menggunakan TDS meter ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa beli di online, harganya murah. Ini biasanya saya untuk melon ini diberi pekatan 1000 sampai 1200 ppm. Nah kita lihat ya berapa, kita celupin. Nah ini 107 kali 10 teman-teman ya, 106 ya, kurang lebih 1060 atau 1070 lah ya. Ini masih di batas wajar ya teman-teman, karena saya menggunakan spek untuk tanaman melon ini di kisaran 1000 sampai 1200. Tadi ada 1060 atau 1067 70 ya. Ini masih wajar lah, masih bagus. Jadi tidak harus ditambahkan nutrisi, tidak harus ditambahkan air teman-teman. Nah itu pemeriksaan rutin ya setiap hari ya. Nah yang kedua ini ada pemeriksaan cabang-cabang atau tunas-tunas air ya teman-teman. Nah jadi tunas-tunas yang di daun 1 sampai 10 lah ya, ini nanti saya coba di ini lagi lah ya sampai daun berapa.
harus dibuang ya teman-teman ya, tunas-tunas seperti ininya nih seperti gininya harus dibuang. Nah jadi harus dibersihkan tunas-tunas di ketiak-ketiak daunnya ini nih, seperti ini dibuang saja. Kenapa ini harus dibuang? Karena saya ingin tanaman melon ini tumbuh tinggi dulu ya teman-teman sebelum dibuahkan gitu ya teman-teman. Nah ini saya lagi uji coba juga, ini satu pohon saya sisakan 2 tunas seperti atau 2 cabang ya, jadi nantinya ini akan menjadi dua pohon ya. Ini satu biji ya atau satu benih, satu bibit. Ini saya pertahankan satu ya, satu pohon. Yang lainnya hanya satu ya, jadi satu supaya tinggi ya gitu. Ini yang miring-miring gini juga harus diikat atau dililitkan ke ini, ke rambatan. Ini kemarin belum diberi rambatan, sekarang sudah ya teman-teman. Ini dengan menggunakan tali seperti ini untuk rambatan ke atasnya supaya lebih cepat pertumbuhan tunasnya ya, pucuknya nih, supaya cepat merambat ke atas dan berbuah teman-teman. Nah ini masih menggunakan nutrisi vegetatif ya, belum menggunakan nutrisi generatif. Kemungkinan semingguan lagi ini baru saya kasih nutrisi generatif untuk masa pembuahan. Untuk sekarang masih dengan menggunakan nutrisi sayur dulu teman-teman ya. Nah pemeriksaan berikutnya itu adalah hama ya teman-teman, hama, terus jamur-jamur. Pastikan daun-daunnya itu bagus ya, tanpa ada hama. Nah seperti ini daunnya bagus teman-teman ya, tanpa ada hama. Biasanya melon ini rawan sekali terkena hama ya, hama belalang ya, juga terkena penyakit ya, penyakit kutu kebul ya. Biasanya bercak-bercak putih di daunnya, tapi ini alhamdulillah sampai usia 20 hari ini masih aman ya. Mudah-mudahan seterusnya aman seperti ini ya, tuh tidak ada yang keriput-keriput tunasnya. Ini tunasnya sangat subur, jadi bagus ya, ini pertumbuhannya juga bagus sih teman-teman. Nah itu teman-teman pemeriksaan berkala pada tanaman melon hidroponik ini teman-teman. Tadi ya nutrisi jangan sampai habis, terus kepekatannya juga jangan sampai turun, hamanya, penyakitnya juga ya teman-teman. Nah kalau ada penyakit atau hama biasanya saya semprot dengan menggunakan pestisida nabati teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan Naturo untuk hama, dan untuk jamur atau penyakit biasanya saya campurkan dengan antrakol atau obat jamur teman-teman. Nah gitu teman-teman solusinya. Tapi alhamdulillah sekarang belum saya semprot-semprot, belum menggunakan obat-obatan, masih dalam keamanan, masih dalam keadaan aman ya untuk tanaman melon ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu info terbaru dari melon hidroponik yang saya tanam dengan menggunakan sistem Macida. Untuk teman-teman yang ingin menanam melon tapi tidak mempunyai lahan, coba ikuti cara ini. Hanya dengan menggunakan box seperti ini teman-teman sudah bisa menanam melon. Nah ini nantinya akan berbuah lebat teman-teman, karena ini sistem Macida. Sistem Macida itu mempunyai karakter satu pohon berbuahnya banyak teman-teman. Beda dengan menggunakan polybag, satu pohon maksimal 2. Tapi kalau ini biasanya maksimal itu sampai 10 buah ya per satu pohon, bisa jadi lebih juga bisa kurang ya, tergantung dengan kondisi akar dan kondisi tanamannya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan membuat teman-teman terinspirasi dari video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.